Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, namaku Aliani Nitya. Aku adalah siswi SMA Negeri 1 Cirebon dan sekarang aku menduduki kelas 11-4. Aku absen 5. Di sini aku akan menjelaskan mengenai sistem koordinasi pada manusia. Daripada lama-lama, langsung aja yuk. Apa sih sistem koordinasi itu? Sistem koordinasi adalah sistem yang bertugas mengatur dan mengendalikan kerja organ tubuh agar bekerja selaras dan merespon berbagai rangsangan dari lingkungan, baik dari luar maupun dari dalam tubuh kita sendiri. Sistem ini melibatkan 3 komponen utama, yaitu sistem saraf, alat indera, dan sistem hormon. Aku akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Sistem saraf bertanggung jawab untuk menerima, mengolah, dan mengirimkan informasi dengan sangat cepat. Sistem ini dibagi menjadi 2 bagian, sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Yang pertama ada sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak berfungsi sebagai pusat pengendali, sedangkan sumsum tulang belakang berperan sebagai penghubung antara otak dan juga tubuh. Kemudian ada sistem saraf tepi, yaitu jaringan saraf yang tersebar ke seluruh tubuh. Fungsinya membawa informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot. Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, dari mana sih sinyal itu berasal? Sinyal dalam sistem saraf dihantarkan oleh sel saraf yang disebut neuron. Setiap neuron terdiri dari dendrit, badan sel, dan juga akson. Akson adalah kabel yang menghubungkan satu sel saraf dengan sel saraf lainnya, memungkinkan komunikasi dalam sistem saraf. Akson adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls saraf dari badan sel ke sel saraf lain, otot, atau kelenjar. Dendrit adalah bagian dari sel saraf yang berbentuk seperti cabang pohon, dan ini adalah fungsi dendrit. Badan sel dikenal juga sebagai soma, bagian utama dari sel saraf yang mengandung nukleus dan berbagai organel sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan ribosom. Badan sel berfungsi sebagai pusat pemeliharaan dan metabolisme sel saraf, serta tempat sintetis protein dan pemrosesan molekul. Terdapat 3 jenis neuron. Yang pertama, neuron sensorik yang membawa rangsangan dari indera ke otak. Yang kedua, neuron motorik yang membawa perintah dari otak ke otot. Dan yang ketiga, ada neuron penghubung yang menghubungkan keduanya. Kemudian ada alat indera. Alat indera adalah bagian tubuh yang bertugas menangkap rangsangan dari lingkungan. Kita memiliki 5 alat indera utama. Mata menangkap cahaya untuk melihat, telinga menangkap gelombang suara dan juga menjaga keseimbangan. Hidung mendeteksi bau melalui zat kimia di udara. Lidah mengenali rasa seperti manis, asam, pahit, dan asin. Kulit merasakan sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Indera bekerja sama dengan sistem saraf untuk memberikan respon yang sesuai terhadap lingkungan. Sistem hormon endokrin. Sistem hormon bekerja lebih lambat namun efeknya bisa bertahan lama. Hormon diproduksi oleh kelenjar-kelenjar dalam tubuh. Kelenjar hipofisis yang mengatur hormon tubuh lainnya. Tiroid yang mengontrol metabolisme. Pankreas yang mengatur kadar gula darah dengan hormon insulin dan glukagon. Kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon adrenalin, serta ovarium dan testis yang menghasilkan hormon reproduksi. Gangguan sistem koordinasi. Gangguan pada sistem koordinasi bisa menyebabkan masalah serius seperti stroke, yaitu kerusakan otak karena aliran darah terhambat, Parkinson yaitu gangguan pada gerakan tubuh, diabetes akibat masalah pada hormon insulin, serta gangguan pada indera seperti kebutaan atau ketulian. Nah, segitu dulu ya penjelasan dari aku. Kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.